Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Alfi Putra dengan NIM G0025186 dari kelompok B10. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi organa core, dan itu ada satu soal, dan kita akan langsung ke soalnya. Supri adik 65 tahun datang ke IGD dengan keluhannya di tumpul pada dada sebelah kirinya, dan keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu dan saat sedang menonton TV di rumah. Dokter itu mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Nah, pertanyaannya ada 3. Jelaskan struktur eksternal core, jelaskan struktur internal core, lalu jelaskan valvula cordis dan mekanisme kerjanya. Kita langsung aja ke struktur eksternal core. Jadi struktur eksternal core itu secara anatomis itu core itu memiliki beberapa permukaan, tepi, serta bagian gas berupa apex dan basis cordis yang semuanya dapat diidentifikasi pada tampilan eksternal. Basis cordis itu berdasarkan gambar skema kubus dan anatomisnya itu ada fascies sternocostalis itu di bagian anteriornya itu merupakan permukaan yang menghadap sternum dan costa didominasi oleh ventriculus dexter. Pada gambar tampak pembuluh seperti aorta ascendens dan truncus proximusnya itu keluar dari bagian ini. Lalu fascies diaphragmatica itu di bagian inferiornya itu menghadap diafragma, terutama dibentuk oleh ventriculus sinister dan sebagian dexter, dan fascies pulmonalis dextranya menghadap paru kanan dan didominasi oleh atrium dextrum. Lalu fascies pulmonalis sinistranya itu menghadap paru kiri dan didominasi oleh ventriculus sinister. Lalu ada margo cordis itu bagian di tepi jantungnya itu seperti ini. Lalu itu ada margo dextri, dia itu dibentuk oleh atrium dextrum. Lalu margo inferior itu terutama oleh ventriculus dexter. Lalu ada margo sinister itu oleh ventriculus sinister. Nah, jadi yang ketiga ada apex cordis. Nah, itu merupakan ujung inferior jantung dan dibentuk oleh ventriculus sinister. Dia itu mengarah ke bawah, anterior dan ke kiri secara klinis sesuai dengan ictus cordis. Apa itu tadi? Lokasi denyut jantung teraba. Lalu ada basis cordis, bagian posterior didominasi oleh atrium sinistrum, menjadi tempat masuknya vena pulmonalis dan berhubungan dengan esophagus. Dan ada sulcus atau disebut alur permukaan terlihat pada jelas pada gambar itu. Sulcus coronarius itu memisahkan atrium dan ventrikel. Lalu sulcus interventricularis anterior dan posterior itu menandai yang biasanya itu dilalui oleh arteri koroner. Lalu ada pembuluh darah besar. Dari gambar itu terdapat aorta ascendens itu keluar dari ventriculus sinister, truncus pulmonalis dari ventriculus dexter, lalu vena cava superior dan inferior itu masuk ke atrium dexter. Lalu kita lanjut ke struktur internal core. Nah, dari secara anatomis internal dan core itu meliputi cavitas atriorum et ventriculum stetum, dan serta strukturnya itu seperti otot katup dan trabecula. Lalu pertama itu ada atrium dextrum itu memiliki ciri khas sinus vacorumnya itu bagian halusnya, ada musculi pectinati, crista terminalis dan fossa ovalis. Itu memiliki fungsinya itu menerima darah vena dari sirkulasi sistemik. Lalu ventriculus dexter itu memiliki struktur utama dari trabeculae carneae, musculi papillaris, chordae tendinae kalau tidak salah, dan cornus anterior itu di dinding lebih tipis karena tekanan rendah karena dia itu ke paru. Lalu ada atrium sinistrum memiliki ciri khas dinding relatif halus menerima 4 vena pulmonalis. Lalu ada auricula sinistra yang satu-satunya bagian dengan musculi pectinati. Dia itu memiliki fungsi apa sih? Dia itu memiliki fungsi menerima darah beroksigen dari paru. Lalu ada ventriculus sinister, dia itu memiliki struktur trabecula sinistra lebih tebal dan padat. Ada musculi papillaris ada 2 buah, chordae tendinae ke valvula mitralis. Lalu ada dinding paling tebal, tekanannya tinggi ke sistemik dan itu berperan memompa darah ke aorta. Lalu ada septum cordis, septum internatriale itu misalkan atrium, interventricular itu misalkan ventricle, pars muscularis itu tebal, kalau membrana nasal itu tipis, berarti muscularis tebal. Diingat-ingat, kalau valvula cordis itu ada tricuspid mitral semifinale dan itu berfungsi menjaga aliran satu arah. Dan ingat ben itu di kanan, pokoknya fun fact aja, kanan itu darah kotor, kiri itu darah bersih, dan ventrikel kiri itu paling tebal, kalau atrium kiri itu paling halus, dan pectinat itu dominan
di atrium kanan. Lalu tadi saya lupa menambahkan di atrium dexter itu memiliki bagian halus itu sinus venarum cavarum, bagian dasar pinati halus dipisahkan oleh crista terminalis dari dalam dan sulcus terminalis dari luar. Lalu ada fossa valis, ya kurang lebih seperti tadi yang saya bilang. Saya ingin menambahkan aja kalau verniculus ductus tadi itu memiliki 3 jenis trabecula carinae, papillaris, dan trabecula septomegalis, terdapat bundle of his. Lalu ada ostium transi pulmonalis. Lalu kita sudah selesai membahasnya, lalu kita lanjut ke valvula cordisnya dan mekanisme kerjanya. Kalau tidak soal tadi soalnya, nah valvula cordis itu berdasarkan gambar itu ada valvula tricuspidalis itu di bagian kanan, dan terlihat pada gambar itu ada ventrikel kanannya itu dengan struktur cuspis anterior posterior septal, dan ada chordae tendinae, dan ada musculi papillaris, dan itu pada mekanisme itu pada fase diastole ventricle, tekanan atrium dextrumnya itu akan ke ventricle, lalu katupnya terbuka, akan membuat katupnya terbuka, lalu darah mengalir ke ventricle. Saat sistole ventrikelnya itu tekanan ventricle meningkat, katupnya akan menutup. Jadi meningkat itu akan menutup, lalu dibantu kontraksi musculi papillaris yang menarik chordae tendinae sehingga mencegah prolaps ke atrium. Lalu ada valvula pulmonalis yang dilingkari biru ini tuh, yaitu memiliki struktur 3 kupis seminularis anterior, dextra, sinistra, dan tidak ada chordae tendinae, dan mekanisme itu saat distol ventrikel kanan, tekanan ventrikel ke truncus pulmonalis itu akan membuat katupnya terbuka, darahnya akan dipompa ke paru. Lalu saat diastol, tekanan di arteri pulmonalis, tekanannya di arteri pulmonalis lebih tinggi, dan darah mencoba kembali ke cuspisnya dan akan terisi. Lalu cuspisnya terisi, lalu akan dia ke katup menutup pasif, lalu mencegah regurgitasi. Lalu ada valvula aorta yang di link ini tuh, di bagian oranye itu strukturnya ada kupis seminularis di sekitar sinistra posterior, ada sinus valsaval. Lalu mekanisme itu saat sistole itu ventrikel kiri, tekanan ventrikel akan ke aorta, lalu akan membuat katupnya terbuka, lalu darahnya masuk ke aorta seperti itu. Lalu saat relaksasi pas diastole awal itu, darahnya dari aorta mengisi sinus valsalvanya itu akan menutup cuspis dan katup menutup dan menghasilkan bunyi S2. Lalu alur mekanismenya sudah itu, dan kita bisa lihat ada di sini. Ada aortic sinusus valva, opening regenerasi itu ada aortic valve dan lain-lain, ada pulmonary valve, trabecular carinae. Ini seperti yang tadi saya bilang, posterior cuff dan anterior. Lalu ada pulmonary trunk, conus itu. Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Sekian, terima kasih.